Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi program linear. Program linear ini adalah materi kelas 11 matematika wajib yang biasanya dibahas di semester pertama. Oke, kita langsung saja. Program linear. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai program linear? Nah, program linear ini digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Dari sini, program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, seperti dalam berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar atau maksimum, maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh oleh seorang pedagang. Jadi ketika kalian misalnya ingin jadi wirausaha atau berdagang, nah kalau kalian ingin menghitung keuntungan maksimumnya berapa, nah maka dengan menggunakan program linear ini bisa dihitung. Oke, lanjut. Apa itu program linear? Program linear adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Ya. Jadi untuk dasarnya, ya, materi program linear ini adalah pertidaksamaan linear. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan program linear itu seperti apa? Nah, contoh kasusnya, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Sedangkan model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model V adalah 20.000 dan model U 15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapatkan laba maksimum. Nah, ini salah satu contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan program linear. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan langsung membahas mengenai soal ini, tapi kita akan belajar mengenai materi dasar-dasarnya dulu ya. Nah, untuk materi pokoknya yang ada di program linear, satu, menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Jadi kalian diharapkan harus bisa terlebih dahulu menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Sebetulnya ini sudah dipelajari waktu kalian di kelas 10 ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menentukan sistem pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian. Nah, kalau tadi daerah penyelesaiannya yang ditanyakan, nah sekarang dibalik. Kalau ada suatu daerah penyelesaian, nah ditanyakan sistem pertidaksamaannya seperti apa, nah kalian juga harus bisa menentukannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah program linear dan model matematika. Jadi di sini materi pokok yang terakhir adalah memodelkan ya. Memodelkan suatu bahasa biasa dirubah ke dalam bahasa matematika, atau dari kalimat biasa, kalimat sehari-hari dirubah ke dalam kalimat matematika, seperti tadi contoh kasus tentang penjahit ya. Jadi di situ kalian harus bisa merubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matematikanya, baru bisa diselesaikan. Nah, yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, ini untuk langkah-langkah menentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus gambar dulu grafik garis AX tambah BY sama dengan C. Ingat ya, tadi di awal AX ditambah BY kurang dari sama dengan C itu suatu pertidaksamaan. Tapi untuk menyelesaikannya, kita pertama harus gambar dulu grafik garis AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini ada keterangan jika tanda ketaksamaannya berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh ya. Jadi si garisnya ketika kita buat nanti dia harus garis penuh, tidak garis putus-putus. Nah, jika tanda ketaksamaannya berupa kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya digambar dengan putus-putus atau dia tidak ada tanda sama dengannya gitu ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam daerah penyelesaiannya, maka dia digambarnya harus garis putus-putus.
Nah, setelah itu gimana? Nah, langkah yang kedua adalah uji titik. Nah, uji titik ini fungsinya buat apa? Buat menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah yang mana sih yang harus diarsir nantinya. Nah, caranya ambil satu titik sembarang, misalnya X1,Y1, jadi sembarang kamu bebas mau ngambil titik manapun, tapi syaratnya tidak terletak pada garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, setelah itu titiknya disubstitusikan ke dalam pertidaksamaannya, yaitu ke AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Jika bernilai benar, maka daerah yang memuat X1,Y1 diarsir. Nah, jika bernilai salah, maka daerah yang tidak memuat X1, Y1 yang diarsir ya. Jadi kalau nanti kamu hitung setelah disubstitusikan, pernyataannya benar, maka daerah yang memuat titik itu yang diarsir. Tapi kalau misalnya salah, maka yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut atau lawannya, ya, kebalikannya. Oke, kita langsung saja ke contoh ya supaya lebih memahami. Ini tentukan daerah penyelesaian dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita akan coba menentukan daerah penyelesaiannya. Tadi sudah disebutkan langkahnya itu pertama kita gambar dulu grafik 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, untuk menggambar grafik ini sebetulnya kita sudah dipelajari ya waktu kelas 10, bahkan dari SMP pun seharusnya sudah kalian kuasai ya, sudah bisa. Nah, kita ulangi saja ya. Nah, untuk menggambar grafiknya, pertama kita harus menentukan titik bantu terlebih dahulu. Caranya dengan misalkan kita memisalkan x-nya, nilai x-nya sama dengan 0. Tapi di sini x-nya kalian bebas ya memisalkannya mau dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, itu terserah. Tapi biasanya yang lebih memudahkan adalah x-nya sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan ke persamaannya, yaitu ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 0. Kita substitusikan, maka x-nya diganti jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 dikali 0 sama dengan 0, kemudian ditambah 3y, berarti 3y sama dengan 6. Maka y-nya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, maka di sini didapat titik bantunya 0,2. Tadi x-nya kan 0, y-nya 2 didapat, maka titik bantu yang pertama adalah 0,2. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini titik bantu itu minimal kita harus punya 2 ya. Maka tadi 1 sudah dapat. Nah, sekarang kita menentukan titik bantu yang kedua. Nah, kalau tadi yang disama dengankannya x sama dengan 0, sekarang kita balik, y-nya disama dengankan 0. Ya. Tapi sebetulnya ini Bapak ingatkan lagi, y-nya tidak harus sama dengan 0. Mau 1, mau 2, mau 3, mau min 1, min 2, terserah, bebas ya. Boleh. Dan bahkan juga memisahkannya tidak bergantian, misalkan tadi x tidak ganti dengan y, mau x sama dengan 0, terus misalnya yang kedua mau x sama dengan 5, itu boleh-boleh saja ya. Tapi lazimnya atau biasanya dia bergantian gitu. Kalau tadi x sama dengan 0, baru sekarang y sama dengan 0. Itu untuk lebih memudahkan gitu ya. Nah, sekarang gini, misalnya y sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke 2x tambah 3y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan, jadi 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Ya, 3 kali 0 adalah 0, ditambah 2x, jadi tetap 2x sama dengan 6. X-nya berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, maka didapat titik bantu yang kedua, yaitu 3,0. Nah, setelah ini gimana? Mari kita gambar grafiknya ya. Menggambar grafik 2x tambah 3 sama dengan 6. Nah, untuk menggambarnya kita gunakan diagram kartesius ya. Ini Bapak ingatkan lagi, untuk yang garis mendatar atau horizontal itu adalah sumbu x ya. Jadi dimulai dari 0, kalau ke kanan semakin membesar, jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus untuk yang semakin kecilnya atau negatifnya dia ke kiri, itu untuk di sumbu x. Tapi kalau sumbu y, nah ini yang vertikal itu adalah sumbu y, ini diingatkan lagi, semakin besar dia semakin ke atas. Tapi kalau semakin kecil dia semakin ke bawah. Itu untuk sumbu y. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, kita gambar untuk yang tadi titik bantu yang pertama, kita dapat 0,2 atau kita sebut aja titik A ya. 0,2 nih, lihat. Digambar 0,2, titik A 0,2, artinya x-nya 0. Berarti kita mulainya dari titik 0,0,
Kalau X sama dengan 0 berarti artinya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tetap berarti di situ ya. Kemudian Y-nya sama dengan 2. Maka kita melangkah kemana? Kalau positif berarti ke atas ya. Jadi ke atas. Maka dia dapat titik 0,2 seperti digambar ya. A-nya 0,2 di situ posisinya. Kemudian titik B. Titik B itu titik 3,0. Maka si X-nya 3, Y-nya 0. Maka kita mulai lagi dari titik 0,0. X-nya 3 berarti karena dia positif melangkah ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Maka di situ posisinya 3 langkah ke kanan, terus Y-nya 0. Maka dia tidak melangkah ke atas, tidak melangkah ke bawah, tetap di situ. Maka di situ titik B ya. Setelah dapat titik A dan titik B, dua titik bantunya tinggal dihubungkan ya. Nah, ini jadi garis. Nah, ini baru kita dapat garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Sampai sini selesai? Belum. Yang ditanyakan adalah daerah penyelesaiannya. Maka kita harus tadi melakukan uji titik. Nah, kita ambil saja satu titik ya. Di sini sebetulnya sembarang ya, bebas, tapi Bapak di sini ngambil yang paling mudah, yaitu titik 0,0. Nah, di sini Bapak beri nama titik U misalnya, titik U-nya koordinatnya 0,0. Nah, untuk perhitungannya ini untuk melakukan uji titik, ambil satu titik untuk diuji. Tadi diambilnya adalah misalnya titik U 0,0, kemudian disubstitusikan ke 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, maka jadi 2X-nya ganti oleh 0, jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0 jadinya 0, ditambah 3 kali 0, 0 juga kan? Jadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. Maka 0 hasilnya 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, 0 kurang dari sama dengan 6 merupakan pernyataan yang benar ya, karena 0 itu kurang dari sama dengan 6. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik U 0,0. Nah, coba kita lihat di gambarnya. Nah, kita perhatikan garisnya. Kemudian titik U yang tadi kita uji adalah titik U 0,0. Lihat posisinya ada di mana? Ada di bawah garis ya, sebelah kiri bawah garis. Nah, karena tadi pernyataannya benar, maka daerah yang diarsir adalah yang ada titik U-nya. Ya, maka daerah arsirannya jadi seperti berikut. Nah, ini. Nah, ini baru daerah penyelesaiannya kita peroleh ya. Ya, oke. Bisa ya? Ini mudah ya, ini sudah dipelajari waktu kelas 10. Jadi ya, harusnya sudah kalian langsung paham ya. Nah, ini yang berwarna biru ini atau yang diarsirnya ini, dialah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Oke. Oh ya, tadi karena dia ditandanya di sini kurang dari sama dengan, maka dia lihat garisnya penuh ya di gambarnya. Tapi kalau misalnya 2X tambah 3Y kurang dari 6. Nah, itu kan tidak ada sama dengannya. Maka si garisnya dia digambarnya harusnya dengan titik bukan dengan titik, dengan garis putus-putus ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang kedua. Nah, tadi contoh yang pertama, nah sekarang ini contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan X tambah 2Y lebih besar dari sama dengan 12 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini sama aja sebetulnya, cuman di sini ada dua pertidaksamaan ya. Nanti kita gambarnya langsung di satu gambar yang sama ya. Oke, kita langsung saja. Jawabnya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama kita gambar dulu grafiknya untuk X tambah 2Y sama dengan 12 dan X tambah Y sama dengan 12. Nah, kita pertama menentukan titik bantu untuk persamaan X tambah 2Y sama dengan 12 terlebih dahulu ya. Kita tentukan titik bantunya. Tadi caranya gimana? Ya, betul. Jadi dengan X sama dengan 0 dulu, dimisalkan X sama dengan 0. Ini sekali lagi ya, tidak harus 0 saja, angka berapapun bebas ya. Tapi untuk yang paling memudahkan biasanya 0 ya. X sama dengan 0, kemudian disubstitusikan ke X tambah 2Y sama dengan 12. Maka jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Maka jadi 2Y sama dengan 12, Y-nya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka dapat titik bantu yang pertama adalah 0,6 untuk persamaan X tambah 2Y sama dengan 12.
Nah, ini untuk titik bantu yang kedua, kita misalkan Y sama dengan 0, sama kayak tadi, substitusikan ke X tambah 2Y sama dengan 12, maka jadi X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 12, maka didapat titik 12,0. Ini untuk garis yang pertama, udah ada 2 titik bantu ya, 0,6 dan 12,0. Oke, kita lanjut lagi. Oke, next. Nah, menentukan titik bantu untuk persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 12. Caranya juga sama, kita misalkan X sama dengan 0, kemudian substitusikan ke X tambah Y sama dengan 12, jadi 0 ditambah Y sama dengan 12. Ini sudah langsung didapat Y sama dengan 12, maka didapat titiknya 0,12. Nah, ini untuk titik bantu yang kedua, Y-nya kita misalkan sama dengan 0, substitusikan lagi ke X tambah Y sama dengan 12, maka X tambah 0 sama dengan 12. Ini juga langsung didapat X-nya sama dengan 12. Maka titiknya yang titik bantu yang kedua 12,0. Ya. Bisa ya? Oke, nah kita langsung gambar lagi biasa di diagram Cartesius ya. Nah, ini tadi titik bantu yang pertama 0,6. Nah, ingat mulainya dari titik 0,0. Di sini X-nya berapa? 0. Nah, berarti dia tidak melangkah ke kanan atau ke kiri. Kemudian Y-nya sama dengan 6, karena dia positif, 6 berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, sama seperti yang digambar, 0,6. Oke, lanjut kita gambar titik bantu yang kedua, yaitu 12,0. Nah, X-nya 12, maka 12 langkah ke sebelah kanan dari titik 0,0. Nah, sampai di titik 12, seperti digambar. Kemudian Y-nya 0, berarti tidak ke atas, tidak ke bawah, tetap di situ ya, sesuai dengan di gambar. Oke, kemudian setelah ini apa? Kita tarik garis yang melalui A dan B. Nah, oke, sip ya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua ya, X tambah 2Y sama dengan 12. Ini untuk persamaan yang pertama maksudnya, X tambah 2Y sama dengan 12. Setelah ini apa? Kita gambar untuk garis yang kedua. Tadi titik bantunya 0,12. X-nya 0, berarti tetap tidak melangkah ke kanan atau ke kiri. Kemudian Y-nya 12, berarti melangkahnya ke atas ya. Langkahnya ke atas 12 langkah seperti digambar. Kalau ini skalanya 0, 2, 4, 6, 8 ya, karena memang kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu terlalu besar ya, nggak apa-apa. Oke, ini C-nya udah ada, kita beri nama titik C aja ya, supaya bisa membedakan dengan yang sebelumnya. Kemudian kita gambar lagi titik bantu yang kedua untuk persamaan yang kedua. Yang kedua itu kalau tidak salah tadi titik bantunya kita dapat 12,0. Maka lihat, nah posisinya sama dengan titik B tadi ya. Jadi untuk D-nya 12 langkah ke kanan. Y-nya 0, jadi tidak melangkah ke atas dan ke bawah. Nah, kita tarik garis hubungkan C dan D. Nah, baru dapat garis yang kedua. Setelah ini kita apa? Oke, betul. Jadi kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita melakukan uji titik pakai titik yang tadi aja ya, 0,0. Nah, misalkan saja titiknya titik U lagi 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu X tambah 2Y lebih besar dari sama dengan 12. Ganti X dan Y-nya oleh 0,0, dapat 0 tambah 2 kali 0, lebih besar dari sama dengan 12. Kali di sini jadi 0 tambah 0, lebih besar dari sama dengan 12. 0, nah 0 lebih besar dari sama dengan 12. Nah, 0 lebih besar dari sama dengan 12. Nah, ini merupakan pernyataan apa? Nah, betul, ini merupakan pernyataan yang salah. Maka daerah yang diarsirnya adalah daerah yang tidak memuat titik U 0,0 ya. Ini untuk yang pertama ya, untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lanjut lihat ya. Nah, ini perhatikan garis X ditambah 2Y sama dengan 12 ya. Kita perhatikan. Terus lihat posisi titik U-nya. Ada di sebelah mana? Ya, di sebelah kiri bawah. Tadi berdasarkan uji titik, dia pernyataannya apa? Salah. Maka yang diarsirnya yang tidak ada titik U-nya.
Ya, karena titik U-nya ada di bawah sebelah kiri, maka yang diarsir adalah yang di kanan atas ya. Nah, jadi seperti gambar berikut diarsirnya. Nah, ini arsirannya ya, hasilnya. Jadi jangan sampai kebalik. Karena tadi tuh lihat titik U-nya ada di sebelah bawah garis ya. Jadi yang diarsirnya karena tadi pernyataannya salah, maka yang diarsir adalah lawannya. Nah, oke, kita cari daerah penyelesaian untuk garis yang kedua. Nah, kita ambil satu titik juga, sama boleh ya, titik yang diambilnya, yang diujinya, titik U 0,0, kemudian kita substitusikan ke X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita substitusikan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 12, 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik U 0,0. Oke, kita perhatikan nih garis X tambah Y sama dengan 12. Lihat posisi titik U-nya berada di sebelah kiri atau di bawah ya garis tersebut. Maka karena tadi pernyataannya benar, yang diarsir adalah yang bawah. Oke, lihat gambarnya. Nah, ini hasil arsirannya. Nah, yang jadi pertanyaan, daerah penyelesaiannya yang mana? Ya, betul. Daerah penyelesaiannya berarti ya warna birunya lebih tua ya, warna birunya lebih tua. Karena apa? Karena dia mengalami 2 kali arsiran, maka itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau tidak paham nanti diulang-ulang aja ya videonya ya. Oke. Lanjut lagi contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan nih. Sama ya, masih hampir yang sama. Cuma di sini lihat pertidaksamaannya. X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8, dan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9 adalah, ini ada berarti ada 4 pertidaksamaannya. Jangan khawatir, sama aja ya penyelesaiannya kayak yang tadi ya. Hanya saja ini ada 4 pertidaksamaan. Oke. Langkah yang pertama kita gambar grafiknya dulu ya. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, 2X tambah Y sama dengan 8, dan X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, kita biasa tadi menentukan titik bantu untuk persamaan 2X tambah Y sama dengan 8. Kita cari dulu titik bantunya. Caranya sama juga, kita misalkan X sama dengan 0, kemudian substitusikan ke 2X tambah Y sama dengan 8. X-nya ganti oleh 0, jadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 8. Nah, di sini didapat titik bantu yang pertama 0,8. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, substitusikan ke 2X tambah Y sama dengan 8. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 per 2, atau X sama dengan 4, maka didapat titik yang kedua 4,0. Itu untuk titik bantu yang kedua. Untuk yang persamaan 2X tambah Y sama dengan 8. Oke, untuk kita bantu lagi menentukan lagi titik bantu untuk persamaan yang kedua, X tambah 3Y sama dengan 9. Ini misalkan X sama dengan 0, substitusikan lagi ke X tambah 3Y sama dengan 9. Ini didapat 0 tambah 3Y sama dengan 9. Yang 3Y sama dengan 9, Y sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Maka didapat titik 0,3 ya. Titik bantu yang berikutnya yang kedua, Y sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan 0, substitusikan lagi ke X tambah 3Y sama dengan 9. Berarti X ditambah 3 kali 0 sama dengan 9. Maka X-nya, X ditambah 3 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 9, maka X sama dengan 9, maka didapat titik 9,0. Ini untuk titik bantu yang kedua untuk persamaan X tambah 3Y sama dengan 9 ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang menentukan titik bantu untuk persamaan X sama dengan 0. Nah, ini sedikit berbeda dengan persamaan sebelumnya. Nah, ini karena X-nya sudah ditentukan ya. Ini kan sudah jelas ya, X sama dengan 0, maka si garis tersebut X-nya harus sama dengan 0. Maka untuk titik bantunya yang kita misalkan adalah si Y-nya. Misalkan kita ambil Y-nya sama dengan 1, maka titik bantu yang pertama kita dapat 0,1. Kan X-nya harus 0.
tadi Y-nya kita misalkan 1, jadi 0,1. Itu untuk titik bantu yang pertama. Nah, sekarang titik bantu yang kedua, kita misalkan Y-nya sama dengan 5, maka titik bantunya jadi 0,5. Nah, diingat X-nya harus 0, berarti 0,5. Oke, kita sudah dapat dua titik bantu untuk X sama dengan 0. Nah, kita menentukan titik bantu untuk persamaan Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, sekarang Y sama dengan 0. Berarti sekarang Y-nya yang sudah tetap ya sama dengan 0, harus sama dengan 0. X-nya bebas mau berapapun ya. Nah, di sini Bapak ngambil karena Y-nya sudah ditentukan Y sama dengan 0, maka untuk titik bantunya misalkan X sama dengan 1 ya. Maka titik bantu yang pertamanya jadi 1,0 ya, karena X-nya 1, Y-nya harus 0 gitu ya. Nah, titik bantu yang kedua, Bapak misalkan X-nya sama dengan 5, maka titik bantunya jadi 5,0 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita gambar grafiknya ya, karena kita sudah dapat titik bantunya semua. Ini di diagram kartesius juga. Nah, tadi titik bantu untuk persamaan yang pertama, kita yang pertama dapat 0,8 nih. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Tidak ke kiri ke kanan, tetap di titik 0,0. Kemudian Y-nya 8. Berarti melangkah 8 langkah ke atas. Nah, didapat titik A ya, 0,8. Nah, sekarang titik bantu yang kedua adalah 4,0. Berarti ke kanan 4. Terus tetap di situ tidak melangkah ke atas ataupun ke bawah. Kemudian apalagi tarik garis. Oke, nah ini garis yang pertama 2x tambah y sama dengan 8. Oke, kita gambar garis yang kedua. Tadi titik bantunya didapat 0,3, berarti x-nya 0, tetap tidak melangkah ke kanan atau ke kiri. Kemudian y-nya 3, berarti 3 langkah ke atas. Oke, dapat titik C. Kita beri nama titik C. Titik bantu yang lainnya tadi didapat 9,0, berarti 9 langkah ke kanan, 0 Y-nya 0, berarti tidak ke atas, tidak ke bawah di situ ya. Kemudian kita hubungkan titik C dan D. Nah, ini jadi garis X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan coba gambar garis yang X sama dengan 0. Tadi titik bantunya yang pertama 0,1, berarti X-nya 0, tidak ke kanan ke kiri, tetap Y-nya 1, berarti 1 langkah ke atas. Misalkan titik E ya, kita beri nama. Terus titik bantu yang kedua tadi 0,5 kita dapat. Nah, X-nya tetap 0 ya. Tadi kan harus garis X sama dengan 0, berarti X-nya tetap harus 0. Nah, Y-nya tadi kita misalkan 5, maka di atas ya si F-nya 5 langkah ke atas. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini didapat garis X sama dengan 0. Kalau kita lihat garis X sama dengan 0 ini sama dengan garis apa? Sumbu Y, betul ya. Jadi garis X sama dengan 0 itu dia sama aja dengan sumbu Y ya. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan ada soal seperti ini lagi, udah tidak harus lagi menentukan titik bantu. Kalau ada X lebih besar dari sama dengan 0, oh berarti dia sama dengan sumbu Y ya. Oke. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 0, tadi titik bantu kita dapat 1,0, titik 3 ya, berarti ke kanan 1 langkah, terus tetap berarti di situ Y-nya tidak berubah ya, di 0. Ya, titik bantu yang keduanya, sekarang kita beri nama titik H, tadi didapatnya 5,0, berarti ke kanannya 5 langkah, ya, terus tidak ke atas dan tidak ke bawah. Kita hubungkan titik titik G dan titik H. Nah, ini baru muncul itu garis Y sama dengan 0. Kalau kita lihat dia sama dengan garis horizontal atau garis sumbu X ya. Jadi Y sama dengan 0 itu sama aja dengan garis sumbu X. Oke ya. Kita lanjut lagi menentukan daerah penyelesaiannya nih. Dari pertama tadi X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8, dan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, untuk pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, karena X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Ingat, kalau di sumbu X, ya, semakin besar itu semakin ke kanan. Nah, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang sebelah kanan garis X sama dengan
0 ya. Jadi yang diarsirkan nanti sebelah kanan. Nah, untuk persamaan Y lebih besar dari sama dengan 0, karena Y lebih besar dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir adalah daerah di atas garis Y sama dengan 0. Ingat, kalau di sumbu Y, dia semakin besarnya semakin ke atas, maka yang diarsir nanti daerah yang di atas garis Y sama dengan 0. Nah, kita langsung saja. Nah, ini lihat tadi, garis X itu sama dengan 0 itu sama aja dengan sumbu Y ya, yang vertikal. Karena X-nya lebih besar dari 0, berarti ke kanan. Nah, maka lihat yang diarsirnya adalah yang daerah yang sebelah kanan. Sekarang kalau Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang diarsir adalah yang di atas. Kita lihat gambarnya. Nah, ini berarti udah dua kali arsiran ya. Ke kanan 1 dan ke atas 1 ya. Oke. Sampai sini selesai? Belum. Masih ada 2 pertidaksamaan yang belum ada daerah penyelesaiannya. Kita cari terlebih dahulu. Nah, pertama untuk yang pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Kita lakukan, nah ini kalau yang ini kita titik uji dulu ya. Diambil biasa titik 0,0. Silakan titik O ya 0,0, kemudian substitusikan ke 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. X dan Y kita ganti oleh 0,0, jadi 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 2 kali 0 kan 0, tambah 0 kurang dari sama dengan 8, 0 tambah 0 kan tetap 0, kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8 merupakan pernyataan yang benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Nah, ini kita lihat gambar, tadi garisnya 2x tambah Y sama dengan 8. Kita perhatikan, titik 0,0-nya berada di sebelah kiri garisnya ya. Maka yang diarsir, karena tadi pernyataannya benar, yang diarsir adalah yang sebelah kiri garis 2x tambah Y sama dengan 8. Ya, yang diarsir sebelah kiri garis. Nah, kita lihat hasil arsirannya. Nah, ini sudah 3 kali arsiran. Sampai sini selesai? Belum, satu lagi. Yang garis X tambah 3Y sama dengan 9. Kita lakukan uji lagi ya, menggunakan titik O 0,0. Posisinya ada di bawah garis tersebut ya. Kita uji. Nah, seperti tadi caranya titik 0,0 disubstitusikan ke X tambah 3Y kurang dari 9. Ini jadi 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 9. Jadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 9. Nah, 0 kurang dari sama dengan 9 merupakan pernyataan yang benar. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang membuat titik O atau 0,0. Nah, lihat. Tadi garisnya X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, titik O 0,0-nya berada di bawah garis. Maka lihat bawah garisnya. Karena dari pernyataannya benar, maka yang diarsir yang bawahnya. Kita arsir. Nah, ini. Nah, ini kita lihat ya. Ada yang biru sangat muda. Terus ada biru mudanya. Ada biru agak tua dikit. Terus ada yang birunya lebih tua lagi gitu ya. Nah, maka daerah penyelesaian yang mana? Nah, daerah penyelesaiannya itu yang warnanya birunya yang lebih tua. Nah, kalau kita lihat ini dibatasi oleh titik O, terus titik B, terus perpotongan 2x garis 2x tambah Y sama dengan 8 dan perpotongan X tambah 3Y sama dengan 9. Itu lagi perpotongan dengan dibatasi oleh titik C. Nah, maka yang tengah ini yang jadi daerah penyelesaiannya yang warna birunya lebih tua ya. Bisa dipahami ya. Itu untuk materi program linear ya. Kalau misalnya nanti masih belum dipahami, silahkan kamu putar-putar ulang ya videonya. Mudah-mudahan bisa paham gitu ya kalau misalnya kita mengulang-ulang. Oke. Paling itu saja ya untuk video kali ini mengenai program linear. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya, ada manfaatnya buat kamu. Bisa Bapak doakan supaya kamu bisa cepat mengerti juga. Jangan lupa dicatat materinya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kamu sampaikan di Google Classroom yang telah kita sediakan ya, yang sudah disediakan. Silakan kamu bertanya di situ kalau misalnya emang ada yang belum dipahami. Oke, kalau sudah kamu
videonya kalau sudah ditonton, silakan kamu kerjakan latihan soal, juga sama ada di Google Classroom yang sudah Bapak siapkan ya. Jadi terima kasih untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.